Mereka berarti masuk ke wilayah mana? Wilayah Israel. Ini kita balik lagi ke ke petanya ya. Kalau kita mau lihat nih, jangan lupa Bapak Ibu, peta jelas banget ya. Mana dia tadi? Ini dia. Nih Bapak Ibu, mereka keluar ke daerah sini, berarti kan masuk ke wilayah Israel. Mereka butuh izin dari Israel. Dan kalaupun mereka mau mengunjungi sanak saudara, teman gaulnya mereka di sini, di tepi barat, mereka butuh izin masuknya dari Fatah. Itulah birokrasi di Palestina. Gitu. Jadi butuh 3 pihak untuk orang-orang di Gaza. Makanya mereka rewel. Mereka menuduh Israel blokade. Enggak ada hubungannya. Itu keputusan dari pemerintahnya mereka sendiri, si Hamas ini yang berkuasa. Dan mereka memang dengan sengaja ya membuat rakyatnya menderita, membuat rakyatnya marah, dan tujuannya untuk menyasarnya ke Israel. Itulah kejahatan dari Hamas. Mereka tidak ingin rakyatnya sejahtera. Kalau mereka sejahtera, nyaman, nggak akan pikiran benci sama Israel. Buat apa? Saya udah hidup nyaman kok. Gitu ya. Logikanya kan gitu. Kita kalau hidupnya udah enak, ngapain kita ngurusin orang lain gitu ya. Perang lagi, mati pula. Enggak. Tapi di Gaza yang diupayakan selalu adalah ajaran kebencian. Makanya orang-orang itu cari duitnya adalah dengan menjadi martir. Karena martir dibayar. Kalau Anda mati karena Anda bunuh orang Yahudi, Anda dapat duit sekian, keluarga Anda akan dinafkahi oleh pemerintah Palestina. Ini betul-betul ada datanya. Saya terima dari Palestinian Media Watch. Ini lembaga yang mengawasi seluruh pemberitaan dan seluruh pemberitaan media massa dan juga media resmi Hamas gitu ya. Seluruh mereka memantau keuangan dari pemerintah di Gaza dan juga pemerintah di tepi barat. Nah, mereka membayar gaji. Kalau Anda masuk penjara karena Anda karena kasus kriminalitas terhadap orang Yahudi, orang Israel, maka Anda pun, keluarga Anda nggak usah khawatir, hidupnya dibiayai, gitu. Jadi itulah siklus kekerasan yang selalu terulang di wilayah Gaza, siklus kebencian yang dipelihara dengan tujuan yang memang tidak terselesaikan. Kemarin 2 hari lalu saya ikut sebuah webinar yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi Yahudi ya, dan pembicaranya adalah mantan kepala badan keamanan mantan kepala keamanan negara Israel. Dia berkata, kita lebih baik tidak ada solusi sama sekali dengan Hamas. Kita hidup dengan kenyataan, dengan fakta bahwa ada tetangga yang begini gitu ya. Kita punya tetangga modelnya seperti ini. Karena apa? Israel tidak menemukan solusi untuk Hamas. Israel tidak menemukan cara menyelesaikan problem dengan Hamas. Jadi yang Israel bisa lakukan adalah hanya jangan sampai memprovokasi mereka. Jangan sampai memprovokasi Hamas. Jangan sampai cari gara-gara deh. Mendingan udahlah hindari sebisa mungkin, menghindari dari mereka gitu ya Pak. Jadi cara orang Gaza bertahan hidup ya adalah dengan menyesuaikan diri dengan Hamas. Kalau mereka berontak terhadap Hamas, mereka bisa dibunuh. Mereka bisa dianggap pengkhianat. Mereka bisa dianggap apa istilahnya mereka tuh kolaborator, ya istilahnya kolaborator. Dan seorang kolaborator sudah pasti adalah mati. Surat matinya udah ditulis gitu. Nah ini saya dapat informasinya dari mana? Dari film Hamas, anak pendiri Hamas. Tadi ya, Mossab Hassan Yosef. Mossab Hassan Yosef waktu ditahan oleh pemerintah Israel, di penjara Israel, menemukan fakta bahwa banyak sekali napi di dalam penjara Israel, sesama napi Palestina gitu ya, dibunuh karena dia dianggap kolaborator oleh si Palestina yang lain. Dan mereka akan bilangnya keluar ke dunia luar,
bahwa Israel menyiksa tahanan Palestina. Ternyata nggak benar. Sesama Palestina sendiri yang menyiksa tahanan. Bahkan salah satu ceritanya si Mossad itu sangat sadis. Si napinya itu digulung dengan plastik dan plastiknya dibakar. Gila nggak? Nah, itulah kesadisan yang kita tidak pernah bayangkan bisa terjadi antara sesama orang Arab Palestina sendiri. Nah, inilah kita kasihan ya. Bapak Ibu, kita ini orang Kristen. Kita ini orang Kristen yang kenal kasih. Dan kita kasihan gitu ngelihat mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Benar nggak? Kita melawan Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita melawan bukan darah dan daging. Kita melawan roh. Ya, roh-roh di udara, roh-roh di angkasa, roh yang setan, iblis itu kan memakai manusia kan, gitu. Mereka iblis nggak bisa pakai ya, tiba-tiba muncul jin gitu ya, ya itu ada. Tapi maksud saya semua kita dipakai gitu ya, keputusan kita sendiri kan, mau apa tidak mau gitu loh dipakai oleh iblis. Nah sayangnya orang-orang ini tidak mengenal gitu ya, makanya kita harus melihat mereka seperti ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang waktu dia disalib. Sihanilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang ini memang buta gitu ya untuk kebenaran. Jadi ya kita patut mendoakan mereka karena mereka sendiri berada di dalam yang namanya spirit kekerasan, roh kekerasan, roh ya bisa dibilang roh perbudakan ya, perbudakan akan dosa, akan kuasa kekerasan, roh yang membuat mereka terbeleng, terbutakan sehingga mereka hidup dalam semangat yang haus darah seperti hari ini kita lihat. Nah, balik lagi ke ekonomi. Sementara di jalur Gaza kondisi ekonominya sebetulnya yang kayak tadi ya di video, ada yang baik, ada yang tidak nih Bapak Ibu. Di tempat lain, ini kalau Bapak Ibu ingat tadi ya kondisi kotanya di tengah kota di Rimal ini. Nah, jadi kalau di tepi barat seperti apa? Di tepi barat jelas sekali kota-kotanya itu beberapa kota kayak Bethlehem karena itu pemberian dari Israel, tentu saja kotanya sudah lebih bagus gitu ya. Kotanya lebih maju dibandingkan dengan di kota lain. Di tepi barat. Dan juga misalnya ada kota mana lagi ya kota Arabnya, misalnya di Nazaret. Oh ya, ini kota Arab tapi ini wilayah Israel bukan tepi barat ya Israel. Nah ini misalnya kota Yeriko. Ini kota yang dikasih sama. Nah ini Bapak Ibu nih Yeriko kayak gini nih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya. Nah kayak gini nih. Gitu. Jadi nah perhatikan kalau Bapak Ibu mendapatkan foto-foto, video dan sebagainya, mobil misalnya ada mobil dibakar gitu ya. Bapak Ibu perhatikan mobil yang dari Palestina platnya warna putih ya Bapak Ibu. Sementara mobil yang dari Israel platnya warna kuning. Nah ini kebetulan dapat gambar bagus, mobil BMW di Yeriko. Jadi apakah orang Palestina miskin bisa tuh beli mobil BMW gitu ya? Ini mobil lagi gitu ya. Terus misalnya di mana nih? Kemarin saya habis dari kota aku. Kalau kota aku kan mana lagi ya kota, sebentar. Saya lupa soalnya menyiapkan. Oke, nggak ada. Ini ya, hanya ini aja sih. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau kita ngomongin soal ekonomi, tidak semua lah, gampangnya gitu ya. Tidak semua wilayah Palestina itu miskin. Bahkan sebetulnya mereka jauh lebih mampu kalau dari sisi, kalau apalagi yang kerja di negara Israel, mereka lebih mampu. Nah itu saya ada waktu itu kesempatan kami diajak oleh teman ya, diajak untuk datang ke pabrik Israel di Samaria yang mempekerjakan orang-orang Arab Palestina. Mereka datang naik mobil, Bapak Ibu, gitu. Jadi kita lihat bagaimana
kehidupan mereka lebih bagus karena mereka bekerja dengan orang Israel. Nah, itu bisa Anda nonton di YouTube Fakta Israel. Nah, pertanyaan kedua kemudian, oh ya, yang rumah di Sekjara nanti gimana? Biasanya keputusan pengadilan memang pasti akan ada ganti rugi. Biasanya seperti itu Bapak Ibu, dan sebetulnya ini kesalahan, bukan kesalahan pemerintah Israel, tetapi kesalahan dari UNRWA sendiri. UNRWA tadi tahu ya, yang lembaga mengurusi pengungsi. Jadi ketika Israel mendapatkan kembali Yerusalem Timur, maka kan orang-orang itu kan memutuskan apakah mereka ingin gabung dengan Israel dengan tetap punya paspor Yordania dan tetap tinggal di Yerusalem Timur gitu ya Bapak Ibu. Nah, tetapi ada juga yang keluar gitu. Jadi mereka keluar. Nah, sementara yang lain kalau tetap bertahan di situ ya mereka bisa, mereka dapat izin tinggal di Yerusalem. Nah, yang terjadi akhirnya mereka seharusnya diproses ganti ruginya itu oleh si UNRWA tadi. Tetapi sampai bertahun-tahun tidak ada. Dan juga mereka dijanjikan legalitas, sertifikat dan sebagainya oleh UNRWA, tetapi ternyata tidak ada. Akibatnya akhirnya mereka harus bersih tegang gitu ya dengan orang-orang Yahudi yang ingin menempati kawasan di Sekjara karena ada makam imam besar tadi. Nah, jadi rumahnya kalau misalnya Bapak Ibu lihat di video Sekjara di Fakta Israel itu jelas kok petanya. Cuma saya nggak masukin di sini. Jelas petanya Bapak Ibu bisa lihat sendiri posisinya di depan Sekjara itu ada 13 rumah. Di depan makam Yahudi itu ada 13 rumah. Nah, itulah yang nanti pengadilan akan memutuskan dieksekusi, digusur atau tidak. Kalaupun digusur, mereka akan dipindahkan. Sama ketika Gaza diberikan kepada Palestina, 1.700-an orang, 1.700-an kakak dari Gaza dipindahkan ke tempat lain dan diberikan uang ganti rugi. Nilainya waktu itu sekitar 500.000 shekel. Kalau tidak salah ya per kakak. 1 shekel, $1 itu sekitar 4 shekel. Nah, kira-kira bisa hitung sendiri. Jadi pasti akan ada keputusan yang adil, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian itu rumah udah ya.